Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah. Selamat hari Minggu. Sudah seminggu kita telah lewati dengan kekuatan Roh Kudus bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, maka dari itu kita patut bersyukur menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, kami bangga memiliki Allah sepertimu, Dialah yang maha tinggi.
kami bangga memiliki. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, kami bangga memiliki. Nanti dengan hormat Saudari Gladys bawa kita dalam doa pembukaan. Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji dan kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, kami bangga memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Keberadaan hidup kami semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau saja yang layak terima pujian. Engkau saja yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Engkau saja yang layak terima hormat dari kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Ini setiap hati-hati kami, baik kami yang berada di tempat ini maupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Lewat ibadah pagi hari ini kami percaya mereka akan beroleh berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, jalannya ibadah pagi hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Pemain musik, pemimpin pujian, singers Tuhan, bahkan multimedia yang ada, bahkan hamba firman-Mu Tuhan, biarlah kami semua tinggal di dalam urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk.
Kita sebagai orang percaya, kita bangga mempunyai Allah seperti Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita mau memuji dan bersorak untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu
katakan sekali lagi. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur, syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, bagi kita. Dan tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahu yang ajaib, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, bagi kita. Dan tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahu yang ajaib, katakan sekali lagi, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, bagi kita. Yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahu yang ajaib. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah
Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baiklah, kita akan masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita, kepribadian kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Dia berfirman. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari katakan Dia berfirman. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, masalah, pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami berserah, mengangkat tangan kepadamu Bapa, Engkau turun tangan Tuhan, menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu itu Bapa menjadi teguran nasihat bagi kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami Tuhan diperbaharui Bapa lewat Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lingkupi Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan di pagi hari ini Tuhan, di tempat ini maupun Tuhan di rumah para umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, kembali 1 minggu sudah berlalu, dan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Setelah beberapa waktu lamanya kita beralih dari topik atau tema tahun ini, yaitu berkenaan dengan kelahiran baru dan pembaharuan, maka saya pada pagi hari ini akan kembali ke materi atau topik yang sedang kita pelajari di tahun 2020 ini, yaitu tentang pembaharuan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam surat Titus pada pasal yang ketiga. Surat Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara, sementara saudara menyimak pembacaan di Titus 3 ayat yang kelima. Berbunyi demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, mungkin setelah lama berselang banyak di antara kita yang sudah mungkin agak lupa ya saudara tentang topik ini. Tetapi kembali pada pagi hari ini kita akan belajar ya saudara, mengingat kembali ya, mereview sekaligus merefresh ingatan kita tentang bagaimana pentingnya kelahiran kembali menjadi satu pengalaman yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Dan kemudian tidak berhenti sampai di sana, tetapi dilanjutkan dengan pengalaman pembaharuan. Puji Tuhan, saudara, kembali kita mengingat bahwa kelahiran kembali atau kelahiran baru adalah titik awal atau permulaan dari keselamatan yang diterima oleh orang percaya. Yaitu saat orang percaya, saat orang yang berdosa menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah titik awal, itulah permulaan baru, permulaan dari keselamatan. Mari kita membuka kembali dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat 23 tertulis demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Puji Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa ketika kita menerima firman Allah, ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, itulah yang dikatakan kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Jadi saudara, inilah titik di mana seseorang dikatakan mengalami kelahiran kembali, yaitu ketika firman Allah berbicara di dalam hatinya, menyadarkan posisinya sebagai orang yang berdosa sehingga membutuhkan keselamatan. Dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah awal, itulah titik, itulah sebuah pengalaman baru. Kalau mungkin dalam perjalanan hidup seseorang, dia pernah, katakanlah, disebut sebagai orang Kristen karena kelahiran dari kedua orang tua yang percaya.
Bahkan mungkin dia sudah mengalami baptisan. Tetapi kalau dia belum mengalami secara pribadi bagaimana firman Allah itu berbicara, mengingatkan dan menyadarkan dia bahwa dia adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Lalu kemudian ini mendorong dia untuk melakukan sebuah sikap, pernyataan yang keluar dari dalam mulutnya, bersumber dari dalam hatinya. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Jadi kalau ada orang Kristen, walaupun mungkin sejak dilahirkan dia menjadi Kristen, bahkan mungkin pernah mengalami dibaptis di dalam air, tapi kalau dia belum secara pribadi percaya dan menerima Yesus di dalam hatinya karena dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa sehingga membutuhkan keselamatan. Lalu kan itu dinyatakan dengan sebuah pernyataan, sebuah deklarasi pernyataan di ayat yang ke-9 surat Roma pasal yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi harus ada pernyataan. Tidak serta-merta karena kedua orang tua kita Kristen lalu secara otomatis kita menerima keselamatan. Karena keselamatan adalah pengalaman pribadi, yaitu saat seseorang menerima firman, menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian membuat sebuah pernyataan pengakuan seperti ayat yang ke-9. Lalu di ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ini bisa mengingatkan kembali saudara-saudara sekalian, apakah saudara pernah mengaku dengan mulut, ya, percaya dalam hati, lalu kemudian mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, menerima dia sebagai juru selamat? Itulah titik awal. Jika belum, ya, inilah yang dikatakan oleh firman Allah, berarti kita belum alami kelahiran kembali. Karena kelahiran kembali adalah sebuah titik di mana saat seseorang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dimasukkan menjadi bagian dalam keluarga kerajaan sorga. Kenapa? Karena surat Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau kita membuka Injil Yohanes pada pasal yang pertama, dan kita membaca di dalam ayat yang ke-12 dan 13, dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini untuk melengkapi 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Jadi saudara, kelahiran kembali adalah titik awal atau permulaan dari keselamatan. Nah, kemudian saudara, kalau kita kembali di dalam Titus pasal yang ketiga tadi, pada bagian B dikatakan demikian. Titus 3 ayat yang ke-5 bagian B. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kembali kita diingatkan bahwa kita tidak cukup hanya berhenti sampai di kelahiran kembali. Karena itu adalah sebuah titik awal, sebuah permulaan dari keselamatan. Kelahiran kembali harus diikuti dengan pembaharuan.
Apakah pembaharuan? Pembaharuan adalah proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Pembaharuan adalah proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Digambarkan seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu masuk dalam anggota keluarga tersebut. Itulah kelahiran kembali. Saat kita menjadi percaya, kita dimasukkan dalam keluarga Allah. Tetapi kemudian, seperti digambarkan tadi, bayi tersebut harus bertumbuh. Dirawat, dipelihara, diberi makan, nutrisi yang cukup, sehingga dia kemudian beranjak, berkembang. Menjadi batita, balita, remaja, dewasa, akhirnya kemudian lanjut usia. Demikian juga dengan kita. Setelah kita dilahirkan kembali, maka kita harus mengalami proses pembaharuan. Yaitu setiap hari kita dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Dan di dalam ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan sebagai proses pertumbuhan menuju kedewasaan atau menuju kesempurnaan. Dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat, 2 Korintus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah proses pembaharuan. Inilah proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Satu ayat lagi dalam Kolose pasal yang ketiga, kita membaca di ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Diperbaharui, terus menerus diperbaharui. Manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Manusia baru itu adalah mereka yang sudah dilahirkan kembali, yang harus mengalami pembaharuan secara terus menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa simpulkan bahwa keselamatan adalah pengalaman kelahiran baru atau kelahiran kembali, dan proses pertumbuhan rohani atau pembaharuan menuju kesempurnaan atau kedewasaan rohani. Saya ulangi kembali, kita dapat simpulkan bahwa keselamatan adalah pengalaman kelahiran baru atau kelahiran kembali, dan proses pertumbuhan rohani atau pembaharuan menuju kesempurnaan atau kedewasaan rohani. Jadi saudara, menjadi dewasa rohani itu artinya menjadi sempurna. Itulah tujuan kita setelah kita mengalami kelahiran kembali. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, kita membaca dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah goal
tujuan. Inilah target dari pembaharuan, yaitu mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita simpulkan, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kedewasaan rohani. Itulah kesempurnaan yang harus dicapai oleh setiap orang yang percaya. Tetapi saudara, menariknya di ayat yang ke-14 ada satu situasi yang sepertinya kontradiktif, ya. Dipertentangkan sebuah kondisi yang berbeda dengan ayat yang ke-13. Di ayat 14 dikatakan sehingga, ya. Artinya saudara, ada sebuah perbedaan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Saudara perhatikan di ayat yang ke-13, dewasa penuh dibandingkan dengan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang cirinya adalah yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Artinya apa saudara? Kalau dalam pengalaman kekristenan kita, kita hanya berhenti sampai di kelahiran baru, kita tidak mencapai kedewasaan penuh, maka kita digambarkan. Ya maaf, saya tidak mengatakan saudara-saudara yang sudah dewasa ini anak-anak, tidak begitu ya saudara. Tapi ini sebagai gambaran, ya. Ya, ada tokoh dunia persilatan namanya bocah tua nakal alias cupek tong. Ya, udah tua tapi kelakuannya kayak bocah. Nah, mungkin secara jasmani usia kita sudah dewasa. Tetapi menurut Alkitab, kalau kita masih diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, maka kita adalah anak-anak secara rohani. Perbandingan ini memberikan kepada kita satu peringatan. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, maka kita akan tetap tinggal sebagai anak-anak secara rohani. Yang resikonya sangat berbahaya, saudara. Karena kata diombang-ambingkan ini, saudara, itu adalah sebuah kata yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan seseorang yang ada di dalam sebuah perahu yang karena ombak laut yang bergelora, dia dilambungkan ke atas ke bawah, dilemparkan ke kiri dan ke kanan. Saudara, mungkin yang pernah mengalami perjalanan laut, saudara, laut yang cukup bergelora, itu akan merasakan. Saya pernah merasakan perjalanan laut dari Manado untuk menuju Tahuna, berangkat dari jam 8, tiba jam 5 subuh. Aduh saudara, itu perjalanan yang cukup menyiksa. Karena pada saat itu rupanya ada angin lambung, sehingga kapal itu sepertinya diombang-ambingkan. Dan aduh rasanya sulit sekali saudara. Tidak bisa tidur, kepala pusing, dan perut mual. Tidak seperti yang digambarkan oleh Paulus. Dilambungkan ke atas, ke bawah, dilemparkan ke kiri, ke kanan. Sehingga keadaannya sulit. Nah itulah resiko yang berbahaya yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang berhenti bertumbuh. Dia akan mengalami keadaan yang payah. Dia akan mengalami keadaan yang menderita secara rohani. Karena dia dilambungkan ke atas, ke bawah, dilempar ke kiri, ke kanan. Menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan tidak berhenti sampai di sana saudara. Perahu atau kapal yang diterpa gelombang yang keras, mungkin saja tidak pernah sampai di tujuan yang ditargetkan. Artinya apa saudara? Kapal itu bisa kandas di tengah laut. Bisa tenggelam di tengah laut. Karena badai,
karena gelora ombak yang luar biasa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19 memberikan peringatan kepada anak-anak Tuhan. Kalau dia tidak bertumbuh secara rohani, dia akan mengalami kandas iman. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, kapal yang kandas mungkin terbentur karang, kapal yang tenggelam di tengah laut, artinya dia tidak pernah sampai di pelabuhan tujuan akhir. Saudara, jangan sampai rencana Allah gagal dalam hidup kita, karena kita tidak tetap bertumbuh di dalam kerohanian kita. Haleluya, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Pemain musik silahkan ada pada instrumennya. Mataku tertuju padamu. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi sebuah ingatan bagi kita, agar kelahiran kembali itu menjadi satu pengalaman bagi saudara. Kita diingatkan, apakah pernah kita menyadari lalu kemudian menyatakan sebuah pengakuan bahwa saya perlu Yesus, saya perlu diselamatkan. Kalau sudah, apakah kita alami pertumbuhan secara rohani? Terus bertumbuh, hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan. Adakah kita juga mengalami pertumbuhan secara rohani? Haleluya, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu.
saudara, firman Allah katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Kata sempurna kita bisa artikan dewasa. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itulah yang akan menyenangkan hati Bapa di sorga. Haleluya. Mungkin seperti orang tua yang melihat anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa, mencapai apa yang diinginkan dan diharapkan. Demikian juga Bapa. Haleluya. Saya tidak katakan orang tua itu adalah Bapa di sorga, atau Bapa di sorga seperti orang tua yang mungkin punya keinginan yang berbeda gitu ya saudara. Tapi ini menjadi seperti gambaran. Sebagaimana saya sebagai orang tua menginginkan anak-anak saya berhasil mencapai sesuatu yang mereka ingin raih. Demikian juga Bapa di sorga, Dia ingin anak-anaknya menjadi sempurna sama seperti Dia. Haleluya. Dalam Alkitab juga dikatakan, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Itu yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Dan saudara, saya percaya ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Kalau Yesus menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya hal itu mungkin dicapai, bisa dicapai oleh kita. Dan Dia telah memberikan benih ilahi itu, kelahiran baru, menjadi sebuah titik awal untuk kita sampai kepada kedewasaan, menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna, menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita terus melangkah, kita terus maju dengan mata kita tetap memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita sampai kepada sempurna. Nyanyikan kembali pujian ini, amin. Mataku, haleluya, tertuju padamu ya Tuhan, amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu,
hal yang menyenangkan hati Bapa adalah kalau kami bertumbuh sampai kepada kesempurnaan, mencapai kedewasaan yang penuh sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus. Dan kami tahu Engkau telah memberikan kesanggupan itu lewat pengalaman kelahiran baru dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami. Haleluya, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, membimbing dan menuntun kami hari lepas hari. Di dalam ketaatan kami akan firman Tuhan, kami akan dibawa sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu Bapa hamba berdoa, biarlah kerinduan ini ada di hati setiap kami umat-Mu. Di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, biarlah kami selalu ingat bahwa tujuan kami adalah menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sempurna, masuk dalam kedewasaan yang penuh. Oleh karena itu tolong kami, bimbing kami tiap hari Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk melangkah sesuai dengan kehendak Allah, menuju apa yang menjadi kerinduan dan keinginan Allah. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, dan biarlah Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang dikehendak Allah. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya itu menjadi kekuatan bagi kami, yang menopang iman kami, untuk berjalan dari iman kepada iman, sampai kepada kesempurnaannya. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Bapak hamba mohon berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Juga setiap jemaat di rumah mereka masing-masing, dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka, Tuhan juga yang akan memberkati. Mungkin ada susah, ada sulit, ada beban, ada pergumulan. Biar Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, terutama di dalam perjalanan iman kami menuju kesempurnaan. Kami hanya bisa berharap dan bersandar kepada kemurahan Tuhan, firman dan Roh Kudus-Mu kiranya menjadi bagian kami. Tuhan terima kasih, menyerahkan kehidupan kami untuk sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan menolong dan menyertai kami. Bapak hamba berdoa menyerahkan tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, tiap usaha pekerjaan, bahkan Tuhan setiap perjalanan dan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong dan memberkati. Tuhan terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan biarlah kami boleh taruh harap dan percaya kami untuk penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita usaikan ibadah ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, haleluya, silakan duduk. Saudara, beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman untuk minggu yang akan berjalan ini. Yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB online jam 7:30 dengan penyelenggaranya adalah dari area Alam Sutra dan sekitarnya. Lalu kemudian hari Jumat kita akan Beatstone, tentu secara online juga, jam 19.30 atau 7:30. Lalu kemudian saudara, hari Sabtu tanggal 27 Juni itu ada ibadah remaja jam 5 sore. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ibadah wanita jam 7 malam, juga tentu secara online. Puji Tuhan. Dan kembali hari Minggu kita akan mengadakan kebaktian secara online jam 8 pagi dan sekolah minggu jam 10 pagi. Dan tentunya selepas ibadah ini ada ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Saya rasa itu saja
disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.